punya passion tapi nggak punya niat jualan, pasti kalian nggak akan jadi kan. Kalau misalkan kalian punya niat aja tapi passionnya masih kurang, berarti kan masih perlu diasah. Jadi Hai everybody, balik lagi di channel YouTube aku, Obrolan Kirana. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa makan, dan jangan begadang. Please jaga kesehatan kalian karena corona masih beredar ya. Nah, sebelum aku mulai, jadi aku mau promosi dulu ya. Kalian jangan lupa untuk selalu minum British Propolis ya. Ini bagus banget buat kesehatan. Jadi kalau misalkan kalian ada sakit atau pengen menambah daya tahan tubuh, ini bagus banget ya. Jadi jangan lupa. Kalau mau order juga bisa ya. Nanti cek di description-nya. Thank you. Jadi di era modern ini kita harus bisa mengikuti perkembangan tren gitu ya. Apa-apa semua serba digital, serba sosmed dan lain sebagainya. Nah, aku mau ucapin terima kasih pada startup Indonesia gitu. Contohnya Gojek dan startup yang lain mendunia juga, ada Grab dan lain sebagainya. Termasuk juga yang Indonesia lagi ada Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih untuk beberapa tahun ini sudah melatih kita orang-orang Indonesia untuk belanja dari yang awalnya manual menjadi lebih digital gitu ya. Ini lebih kepada pembayarannya sih, yang dulu masih pakai uang gitu, uang cash. Nah, sekarang bisa pakai GoPay, OVO, Dana, ShopeePay dan lain sebagainya. Dulu aku inget banget waktu zaman sekolah itu ada temanku yang nawarin namanya Paytrend, dan aku masih asing banget dan aku kira itu sejenis MLM dan aku nggak percaya itu. Nah, ternyata ketika aku sudah bekerja gitu di sekitar tahun 2016, ternyata untuk uang digital itu sangat penting banget. Kalian bisa dapat cashback, bisa dapat promo-promo yang lebih dari uang digital ya, dan makin banyak merebak sih, maksudnya perkembangan untuk uang digital ini. Nah, untuk di video kali ini, kenapa sih kok lebih ke digital dan lain sebagainya? Karena kita sudah terbiasa untuk itu, dan melihat dari peluang-peluang bisnis yang banyak, aku pengen kasih info atau beberapa tips untuk kalian yang ingin jadi pemula menambah income gitu. Caranya gimana? Apakah harus minta orang tua gitu, minta warisan? Kan nggak mungkin ya kan, kalian udah gede pasti malu gitu kan. Warisan itu nantilah bisa dibicarakan dengan keluarga kalian, tapi akan kalian lebih bangga dengan diri kalian sendiri kalau sesuatu bisa kalian hasilkan tuh dari keringat kalian sendiri. Right? Setuju ya? Oke. Nah, untuk beberapa tipsnya sebagai pemula untuk mendapatkan income itu nggak perlu repot. Ini aku rangkum berdasarkan pengalaman aku sendiri gitu ya. Untuk tipsnya apa aja? Tunggu ya. Nah, tadi udah dibahas kan, untuk jualan itu bisa menambah income kalian. Kalian pernah dengar nggak sih, ada banyak sekali yang bilang bahwa mulai dari tokoh ulama, pebisnis itu mereka selalu bilang gini, 9 dari 10 pintu rezeki itu berada di perniagaan, betul gitu ya. Nah, sisanya yang satu pintu ini diperebutkan oleh berbagai profesi. Sebenarnya kalau misalkan saya udah mengkaji beberapa literasi gitu kan, untuk hadis ini sih sebenarnya doif ya, jadi artinya hadis lemah. Cuma ini sangat dipercaya banyak orang akan hadis ini, karena apa? Melihat dari Rasulullah itu kan beliau berdagang, begitu juga dengan istrinya Khadijah itu juga berdagang, yang mana dia kaya raya banget gitu. Bahkan Rasulullah dulu bekerja juga sama Khadijah gitu kan. Nah, inilah kenapa bahwa hadis ini dianggap ya memang benar meskipun itu doif itu. Kalau sesuatu yang benar sih aku rasa selagi tidak menjelekkan agama, menjelekkan satu pihak, aku rasa kalian boleh memutuskan untuk meniru itu gitu ya. Nah, aku nggak akan bahas tentang agama atau lebih detailnya tentang hadis itu, karena itu bukan ranah aku, ada ahlinya sendiri gitu ya. Aku cuma mau berbagi share untuk tips yang aku rangkum dari pengalaman aku sendiri. Yakni yang pertama adalah kalian coba cari passion kalian itu apa. Misalkan nih kalian passionnya masak, kalian boleh gunakan untuk ide jualan dengan keahlian kalian untuk memasak gitu. Jadi silahkan cari tahu dulu passion kalian itu apa. Yang mau melukis, yang mau nyanyi, yang suka cover lagu dan lain sebagainya, banyak banget, itu bisa jadi peluang kalian. Nah, yang kedua, kalian harus
bulatkan niat gitu ya. Kalau misalkan kalian punya passion tapi nggak punya niat jualan, pasti kalian nggak akan jadi kan. Kalau misalkan kalian punya niat aja tapi passionnya masih kurang, berarti kan masih perlu diasah. Jadi niat ini sangat-sangat penting untuk membantu kelancaran atau keberhasilan kalian gitu ya. Intinya niat itu juga jangan berjualan hanya untuk meraih keuntungan atau income atau cuannya lebih banyak aja, tapi coba niatkan niatnya itu bekerja atau menjual dengan yang berkah dan bisa membantu sesama gitu ya. Artinya kalian dapat akhiratnya, dapat juga dunianya gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Nah yang ketiga, kalian gak usah malu ya. Ini kenapa penting? Jadi setelah passion, niat, gak usah malu. Dari semuanya ini biasanya orang-orang udah punya passion nih, udah punya niat, cuma kadang mereka malu, jadi mentalnya kurang terbentuk gitu ya. Jadi kalian kalau mau jualan itu gak usah malu. Kalian pikirnya gini aja, selevel Raffi Ahmad, Gisel, artis-artis papan atas, Chelsea Olivia dan lain sebagainya, banyak banget artis maupun ustadz yang mereka apa? Jualan produk juga kan. Jadi mereka memang pandai banget untuk memanfaatkan peluang. Jadi ya benar tuh, kalau 9 dari 10 pintu rezeki itu perniagaan gitu ya. Selain mereka jadi aktor, aktris, ya mereka berjual produk-produk kecantikan, berjual herbal, suplemen dan lain sebagainya. Itu adalah contoh bisnis yang cakep banget gitu ya. Jadi kalian nggak usah malu kalau misalkan ya mbak kue banding kayak karo artis, nggak harus gitu juga. Maksudnya ini memotivasi kalian bahwa selevel artis pun mereka tetap jualan juga gitu kan, untuk menghasilkan cuan yang lebih. Nah kalian nggak usah malu kalau artis-artis saja pada jualan, kenapa kalian harus malu jualan? Contoh misalkan kalian suka masak, kalian pengen jualan tahu crispy gitu. Ada yang pernah dengar ceritanya tahu crispy yang kuliah S2 apa S3 itu? Ya setelah lulus dia tidak bekerja di perusahaan besar, tapi dia apa? Jualan tahu crispy yang sempat diundang ke beberapa stasiun TV. Nah, coba dibaca kisahnya. Gitu kan? Banyak kok pembelinya dan lain sebagainya, dan income-nya juga lumayan gede-gede banget daripada dia bekerja sebagai office gitu ya, maksudnya di kantoran gitu ya. Nah, jadi kalian gak usah malu, pokoknya tawarin aja barang kalian gitu kan, dan niatkan bahwa kalian mencari rezeki yang halal, bukan semata-mata untuk mencari income yang lebih. Income yaitu pasti tujuan utamanya adalah mencari income yang lebih, tapi jangan 100% gitu. Mencari income yang lebih itu 50% dan keberkahannya itu juga 50%, atau kalau bisa berkahnya itu lebih tinggi gitu. Jadi supaya lebih cepat nih perputaran penjualannya gitu ya. Setelah itu kalau misalkan kalian malu nih, ya coba ditingkatkan dari pertama jual ke keluarga dulu, terus kemudian ke teman-teman dekat, baru nanti kalian bisa pasang di sosmed gitu. Yang keempat adalah kalian jangan takut ditolak. Kalau misalkan kalian tadi udah punya mental gak malu untuk menjajakan jualan kalian, yang keempat kalian gak usah takut ditolak gitu. Karena apa? Ya wajar lah, namanya juga jual beli gitu loh. Karena gak semua orang itu butuh barang yang kalian jual gitu. Artinya ya memang itu akan selalu terjadi. Kalau misalkan kalian jualan terus laku terus, itu ya gak mungkin. Karena biasanya memang penolakan itu akan selalu terjadi. Jadi gak usah kecil hati, gak usah aku hari ini gak ada yang laku, gak ada yang apa. Kamu yakin aja gitu, perbaiki niatnya dulu gitu ya. Nah yang penting yakin, pasti deh gak mungkin kalau misalkan jualan itu dalam kurun 1 minggu gitu gak ada yang laku satu tuh, kayaknya gak mungkin. Ini menurut pengalaman aku ya, karena beberapa kali aku tuh udah coba jualan ini jualan itu ya. Biasa aku tuh orangnya sukanya coba ikutan ini itu gitu ya. Tapi alhamdulillah kok misalkan sekali aku posting ya ada aja teman yang beli, ada aja yang beli gitu. Artinya ya memang kita harus benar niatnya gitu ya. Jadi kalian jangan takut untuk ditolak kalau misalkan barang dagangan kalian gak ada yang beli. Oke, setelah itu yang kelima, kalian harus banyak relasi. Nah, relasinya ini bisa mulai dari teman-teman kalian, keluarga, sepupu, itu yang dulunya kalian cuma di grup WhatsApp gak nge-save nomornya. Nah, mulai sekarang coba deh di-save nomornya. Terus jadi kalau misalkan kalian bikin story, ya semua bisa pada lihat.
kalau dulu juga nggak temenan atau nggak nge-save nih nomor temennya, temen pacar atau dan lain sebagainya, temennya sepupu dan lain sebagainya, padahal sebenarnya kita kenal, coba dia di save dulu nomornya, barangkali kan kita butuh dan itu bisa meningkatkan relasi kita. Dan juga jangan berpikir bahwa itu hanya akan berlaku jualan aja, tapi juga berlaku untuk kita kan nggak pernah tahu ya suatu ketika kita butuh bantuan mereka gitu ya. Jadi memperbanyak relasi itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita butuh sesuatu di suatu waktu gitu ya intinya kayak gitu, suatu ketika kita butuh sesuatu dan ternyata ada relasi kita yang bisa menolong kita, kenapa enggak. Jadi memang kalau di agama saya gitu, kebetulan di Islam, memperbanyak silaturahmi itu memang dianjurkan gitu. Itu juga salah satu ibadah yang bagus juga, membuka jalan rezeki juga gitu ya. Setelah itu ada yang terakhir tipsnya, itu adalah perbanyak sedekah. Sorry untuk agama yang lain, mungkin ini bisa disebut dengan berbagi ke sesama. Jadi nggak hanya kalian berbagi dalam bentuk materi, mungkin bisa dalam bentuk makanan ataupun bentuk bantuan. It's okay, if ada orang jatuh kalian tolong, itu juga udah bisa membantu orang lain gitu. Dan itu pahala, kalian didoain banyak orang dan diucapin terima kasih, itu kan sudah memberikan apa ya, kayaknya kita bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Jadi artinya ya itu akan kembali juga sih, ketika satu waktu kita jatuh, kita akan ditolong orang lain juga. Jadi gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan kalian sudah membagikan sesuatu dari sebagian rezeki kalian kepada orang lain, itu nggak akan kembali. Tenang aja, Tuhan itu sudah menjamin gitu. Ketika kamu memberikan sebagian daripada rezeki kamu kepada orang lain, akan dikembalikan berlipat-lipat rezeki kamu kepada kamu gitu ya. Jadi nggak usah takut yang namanya sedekah atau membantu sesama. Terus juga, nah jadi itu guys beberapa tips dari aku. Jadi semoga menginspirasi kalian gitu kan. Dan kalau misalkan ada yang mau menambahi tips lagi, boleh komen di bawah. Nanti coba kita bahas nanti ketika ada satu episode untuk pembahasan komen-komen gitu ya. Buat kalian juga pokoknya jangan ragu untuk mulai usaha baru, tetap semangat, keep spirit, yakin aja bahwa rezeki itu selalu ada. Jangan lupa untuk selalu juga share, like, dan komen video ini supaya channel ini bisa lebih semangat lagi untuk bikin video di setiap harinya. Gitu aja teman-teman, yuk terima kasih, dah.